Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah. Sekarang pertemuan yang ketiga dari melanjutkan materi sebelumnya. Telah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya cara mengetahui isim. Yang pertama dari sisi artinya. Ya teman-teman, sudah kita jelaskan kemarin, kalau menunjukkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu, maka itu isim. Sekarang jadi pertanyaan, lantas bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Cara mengetahui isim. Nah, jangan khawatir teman-teman ya. Caranya kita melihat tanda-tandanya. Ya, yang kedua dengan tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya untuk bisa kita ketahui kalau itu adalah isim. Nah, kita buka lihat kita mukhtaratnya. Kita lihat ini ya. Nah, lihat ya. Sudah kita baca, sekarang kita baca tanda-tanda isim. Nah, sekalian ciri-cirinya kalau kita nggak tahu artinya. Yang pertama, bisa menerima tanwin. Dhammatain, kasratain, atau fathatain. Contoh, yaminun. Yaminun artinya yang kanan. Atau sebelah kanan. Yaumun, hari. Kabirun, yang besar. Qalamun, pulpen. Kitabun, kitab. Nah, ini semuanya bisa menerima tanwin. Maka sudah layak kita katakan isim. Ini mudah insya Allah ya. Sekarang kita lanjut ciri yang kedua. Bisa menerima alif lam. Contoh, al-yaminu. Ya, al-yaumu. Al-kabiru. Al-qalamu, al-kitabu. Yang perlu diingat di sini teman-teman, ketika kata atau kalimat itu kemasukan alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Enggak boleh dibaca al-yaminun atau al-yaumun, itu tidak boleh. Ya, karena alif lam di sini sudah menggantikan kedudukan tanwin. Gitu ya. Jadi gampang ya. Ciri yang pertama bisa ditanwin. Jadi kalau teman-teman melihat ada kata kok ditanwin atau kalimat dalam bahasa Arab ditanwin, maka ketahuilah itu adalah isim. Yang kedua, kalau ada alif lamnya, ya, ketahuilah itu adalah isim. Terus ciri yang ketiga, kita lihat di sini, kita mukhtarat, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau huruf panggilan. Contohnya, ya Muhammadu, ya Muhammadu, ya Ustadu. Nah, ini huruf panggilan ini tidak nanti yang jatuh setelahnya tidak boleh ditanwin. Nah, nanti penjelasannya insya Allah kita akan bahas di pembahasan khusus masalah munada ya, munada. Nah, ini teman-teman ya. Terus kita lihat lagi ciri-ciri atau tanda-tandanya. Yang selanjutnya, kita lihat di sini, diawali salah satu dari huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar di depannya, maka ketahuilah itu adalah isim. Contoh, ala kursiyin. Ingat ya, kalau kemasukan huruf jar harus dikasrah. Ala kursiyin. Terus fil baiti, di rumah, di dalam rumah. Di atas kursi, di dalam rumah. Kita lihat macam-macam huruf jar. Apa sih huruf jar itu apa saja? Contohnya min artinya dari, ila artinya ke atau kepada, an juga dari, ala di atas, fi di dalam, ka seperti, bi dengan, li untuk. Nah, ini di antara contoh-contoh huruf jar ya teman-teman ya.
Ingat, saya ulangi lagi, setiap kata yang kemasukan huruf jar maka kita ulangi lagi bahwasannya setiap kata yang kemasukan huruf jar maka wajib di kasroh, ya, wajib di kasroh. Contohnya kita akan ambil contoh yang lain, di sini kita tulis teman-teman ya. Dhahabtu saya pergi ila, kita pakai huruf jar, ilal madrasah, madrasati, ilal madrasati, ingat ya. Nah, saya pergi ke sekolah. Nah, ilal madrasati, ila ini huruf jar. Nah, pasti kata atau kalimat yang jatuh setelahnya adalah isim. Nah, itu. Nah, kalau dia isim dan kemasukan huruf jar, maka dia wajib di kasroh. Nah, di kasroh di sini. Sudah paham teman-teman? Gampang insya Allah ya, nanti tinggal praktek saja. Terus ciri-ciri isim yang kelima. Kita lihat, kita mukhtarotnya. Yang kelima, bersambung dengan isim yang lain atau yang dikenal dengan kata majmuk. Ya, majmuk. Dalam bahasa Indonesia, kata majmuk itu dua kata yang digabungkan tapi maknanya satu. Contohnya pintu masjid. Ya, pintu masjid. Contoh apa lagi? Meja makan. Nah, kayak gitulah kalau bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Arab dikenal dengan apa? Mudhof ilaih. Kita tulis ya. Mudhof ilaih. Ini kalau dikenal dengan bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya kata majmuk. Nah, kata yang pertama namanya mudhof. Kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Kita lihat contohnya teman-teman, biar semakin paham. Kitabun nahwi. Lihat ya. Kitab nahwu. Ya, kitabun nahwi, kitab nahwu. Jadi dua kata yang digabung tapi maknanya satu. Kitab, satu kitab nahwu. Ya. Nah, kitabun nahwi ya. Ingat, kata yang kedua ini wajib di kasroh. Yang mudhof ilaihnya namanya ya. Ini kata yang kedua. Ini kata yang pertama namanya mudhof. Kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Nah, kata yang kedua ini wajib di kasroh ya teman-teman. Kitabun nahwi. Nggak boleh dibaca kitabun nahwu atau nahwa. Itu jelas keliru. Terus yang kedua, contoh yang kedua, baitu Muhammadin. Nah, ini baitu Muhammadin. Saya tulis di sini biar gampang. Baitu Muhammadin. Nah, lihat, kata yang pertama namanya mudhof. Kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, ini. Nah, mudhof ilaih ini harus di kasroh ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui kata itu dikatakan mudhof ilaih, biasanya gini teman-teman. Saya kasih tahu rahasianya. Biasanya kata yang pertama kosong dari alif lam. Yang namanya mudhofnya ya, mudhofnya itu kosong dari alif lam. Kata yang kedua ini harus pakai alif lam. Nah, ini kitabun nahwi. Begitu ya. Nah, yang pertama kosong dari alif lam, yang kedua menggunakan alif lam. Taib. Ini diantara ciri apa namanya? Isim. Ya. Kemudian ciri yang lain saya tambahkan di sini teman-teman ya.
mungkin kalau ingin butuh tambahan, yaitu bisa kemasukan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3. Ya, huruf qasam itu ada 3. Di antaranya nih, ba, bi, ta, kemudian wa. Ya. Wallahi. Orang bersumpah gitu kan, demi Allah. Atau billahi. Demi Allah juga artinya. Atau yang selanjutnya tallahi. Tallahi. Nah, ini. Jadi bi, ta, wa ini adalah huruf qasam. Nah, huruf qasam ini kalau jatuh setelahnya suatu kalimat, maka kalimat tersebut adalah isim. Ya. Kemudian ciri yang selanjutnya teman-teman sebagai tambahan saja. Ya, sebagai tambahan saja. Baik. Untuk melengkapi pembahasan, di sini kami tambahkan tentang ciri-ciri isim yang lain. Yaitu kata atau kalimat tersebut diawali dengan ma, mi, mu. Nah, ini teman-teman ya. Kalau ada kata diawali dengan ma, mi, mu, ketahuilah itu adalah isim. Apa maksudnya? Kita contohkan. Contohnya masjidun. Diawali huruf apa? Ma. Pasti masjid ini adalah isim. Contoh yang lain, madrasatun. Pasti isim. Kenapa? Diawali huruf ma. Gitu ya. Jadi kalau ada kata diawali huruf ma, maka itu isim. Atau mi. Contoh lain, mirwahatun. Kenapa isim? Karena diawali huruf mi. Ini kalau seandainya nggak tahu artinya ya. Kipas mirwahatun artinya kipas angin. Terus contoh yang lain, miknasatun. Kenapa isim? Karena katanya diawali huruf mi. Maka dia isim. Tayyib, insya Allah paham ya. Yang ketiga, mu. Diawali mu. Kalimah diawali mu. Contohnya muslimun. Kenapa muslimun isim? Karena diawali huruf mu. Contoh yang lain, mudarrisun. Darrisun. Kenapa dia isim? Karena ada huruf mu. Ini kalau seandainya tidak tahu artinya. Mudah hewan ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.